Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, anggota dari kelompok 11, saya sendiri Miftahul Huda, kemudian Edi Saputra, Rita Puspitasari akan mempresentasikan tentang perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Untuk materi akan dibagi menjadi 3 bagian. Saya sendiri akan menjelaskan tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Apa itu perkembangbiakan generatif pada tumbuhan? Adalah perkembangbiakan tumbuhan melalui proses perkawinan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan meliputi organ yang disebut dengan bunga. Perkembangbiakan generatif dimulai dari peleburan sel sperma dari serbuk sari dengan sel telur atau ovum di dalam bakal biji putih yang terjadi setelah penyerbukan. Organ yang berperan di sini adalah bunga. Bagian-bagian bunga terdiri dari yang pertama, putik. Putik terbagi lagi menjadi 1. Kepala putik, 2. Tangkai putik, dan 3. Dasar putik. Kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan benang sari. Terdiri dari kepala sari dan tangkai sari. Kemudian ada kelopak bunga, mahkota bunga, bakal biji, dan tangkai bunga. Bagian-bagian bunga dan fungsinya. Bagian bunga yang pertama adalah kepala sari. Fungsinya menghasilkan serbuk sari. Serbuk sari mengandung sel kelamin jantan. Kemudian yang kedua adalah benang sari. Menopang kepala sari agar dapat menghasilkan dan menyalurkan serbuk sari. Yang ketiga adalah kepala putik. Fungsinya menerima serbuk sari saat proses penyerbukan. Yang keempat, tangkai putik. Menghubungkan kepala putik dengan bakal buah dan menjadi jalan tumbuhnya tabung serbuk sari. Yang kelima, bakal buah. Fungsinya melindungi bakal biji dan berkembang menjadi buah setelah pembuahan. Yang keenam adalah bakal biji. Berkembang menjadi biji setelah terjadi pembuahan. Yang ketujuh adalah mahkota bunga. Fungsinya menarik perhatian penyerbuk, biasanya terdiri dari serangga, dengan warna dan aroma. Yang kedelapan adalah kelopak bunga. Fungsinya melindungi bunga saat masih kuncup. Dan yang terakhir, dasar bunga. Tempat melekatnya semua bagian bunga. Di sini dasar bunga bagian bawahnya akan menyambung menjadi tangkai bunga. Kesimpulannya, setiap bagian bunga memiliki fungsi khusus yang bekerja sama dalam proses perkembangbiakan tumbuhan berbunga. Jenis pembuahan. Pembuahan adalah proses peleburan antara sel kelamin jantan atau sperma dan sel kelamin betina atau ovum yang menghasilkan biji. Jenis pembuahan ada 2, yaitu pembuahan tunggal dan pembuahan ganda. Pembuahan tunggal. Pembuahan tunggal adalah peristiwa peleburan satu inti sel sperma yang bersifat haploid dengan satu sel telur yang bersifat haploid di dalam bakal biji yang menghasilkan zigot bersifat diploid. Tahapannya, yang pertama, serbuk sari menempel pada stigma atau yang disebut dengan kepala putik. Yang kedua, serbuk sari berkecambah membentuk tabung serbuk sari menuju bakal biji. Yang ketiga, 2 inti sel sperma yang bersifat haploid bergerak melalui tabung serbuk sari menuju kantong embrio. 1 inti sperma yang bersifat haploid melebur dengan sel telur yang bersifat haploid. Yang kelima, terbentuk zigot yang bersifat diploid yang berkembang menjadi embrio. Kesimpulannya, pembuahan tunggal menghasilkan zigot yang bersifat diploid yang akan berkembang menjadi embrio dalam biji. Contoh dari pembuahan tunggal adalah tumbuhan Gymnospermae. Pada Gymnospermae, serbuk sari atau gamet jantan membentuk tabung serbuk sari dan masuk ke dalam bakal biji.
hanya satu sel sperma yang membuahi sel telur atau ovum membentuk zigot. Terjadi satu kali pembuahan maka disebut dengan pembuahan tunggal. Contohnya adalah pohon pinus atau Pinus sp, pakis haji atau Cissus revoluta, ginkgo atau Ginkgo biloba, dan melinjo atau Gnetum gnemon adalah contoh dari tumbuhan gimnospermae yang mengalami pembuahan tunggal. Selanjutnya yang kedua adalah pembuahan ganda. Adalah peristiwa peleburan dua inti sel sperma haploid dengan dua sel yang berbeda di dalam bakal biji yang menghasilkan zigot bersifat diploid dan endosperma yang bersifat triploid. Tahapannya, yang pertama, serbuk sari menempel pada stigma atau kepala putih. Serbuk sari berkecambah membentuk tabung serbuk sari menuju bakal biji. Dua inti sperma yang bersifat haploid bergerak melalui tabung serbuk sari menuju kantong embrio. Yang keempat, inti sperma pertama yang bersifat haploid melebur dengan sel telur yang bersifat haploid membentuk zigot yang bersifat diploid. Yang kelima, inti sperma kedua yang bersifat haploid melebur dengan dua inti polar, yaitu haploid dan haploid, membentuk endosperma yang bersifat triploid. Kesimpulannya, pembuahan ganda menghasilkan zigot bersifat diploid yang berkembang menjadi embrio dan endosperma yang bersifat triploid yang menjadi cadangan makanan bagi embrio. Sehingga hasil dari pembuahan ganda yang pertama, pembentukan zigot yang bersifat diploid, yaitu inti sperma, bertemu dengan sel telur menjadi zigot. Zigot bersifat diploid berkembang menjadi embrio. Dan yang kedua, pembentukan endosperma yang bersifat triploid, yaitu inti sperma bertemu dengan dua inti polar membentuk endosperma yang bersifat triploid. Endosperma yang bersifat triploid berkembang menjadi cadangan makanan bagi embrio. Contoh dari tumbuhan yang mengalami pembuahan ganda adalah tumbuhan Angiospermae. Pembuahan ganda pada Angiospermae. Pada Angiospermae, serbuk sari atau gamet jantan membentuk tabung serbuk sari dan masuk ke dalam bakal biji. Terjadi dua kali pembuahan. Yang pertama, pembuahan pertama. Sel sperma ditambah sel telur menghasilkan zigot atau disebut dengan embrio. Pembuahan kedua, sperma ditambah inti kandung lembaga sekunder menjadi endosperma atau cadangan makanan. Dua peristiwa ini disebut dengan pembuahan ganda. Contoh dari tumbuhan Angiospermae yang mengalami pembuahan ganda yang pertama adalah padi atau Oryza sativa. Kemudian bunga matahari, Helianthus annunus, dan mangga Mangifera indica, kembang sepatu Hibiscus rosa sinensis, dan tomat Solanum lycopersicum. Sebenarnya contoh untuk Angiospermae sangat banyak. Bahkan Angiospermae akan dibagi lagi menjadi tumbuhan monokotil atau berkeping satu dan tumbuhan dikotil atau berkeping dua. Perbedaan pembuahan tunggal dan ganda. Yang pertama, dari aspek pengertian. Pembuahan tunggal, pembuahan yang melibatkan satu inti sperma membuahi inti telur atau ovum sehingga membentuk zigot. Sedangkan pembuahan ganda, pembuahan yang melibatkan dua inti sperma, satu membuahi inti telur atau ovum, satu lagi berfusi dengan dua inti kutub atau polar. Jumlah sperma yang terlibat. Pembuahan tunggal hanya ada satu inti sperma, sedangkan pembuahan ganda dua inti sperma. Kemudian jumlah proses pembuahan. Pembuahan tunggal satu kali pembuahan. Pembuahan ganda dua kali pembuahan. Proses. Pembuahan tunggal satu inti sel sperma ditambah satu inti telur atau ovum menghasilkan zigot. Sedangkan untuk pembuahan ganda yang pertama, satu inti sperma ditambah inti telur atau ovum menghasilkan zigot. Dan yang kedua, satu inti sperma lainnya ditambah dua inti kutub atau polar membentuk endosperma yang bersifat triploid. Hasil.
Pembuahan tunggal, zigot berkembang menjadi embrio. Pembuahan ganda, yang pertama zigot berkembang menjadi embrio, sedangkan endosperma berkembang sebagai cadangan makanan. Contoh tumbuhan. Pembuahan tunggal contohnya adalah pinus, melinjo, pakis haji. Sedangkan pembuahan ganda contohnya adalah mangga, padi, kacang, dan bunga mawar. Kesimpulan, pembuahan tunggal hanya menghasilkan zigot atau embrio. Pembuahan ganda menghasilkan zigot atau embrio dan endosperma sebagai cadangan makanan. Manfaat biji. Hasil dari pembuahan adalah biji. Biji adalah hasil pembuahan pada tumbuhan berbunga yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan makhluk hidup. Yang pertama, perbanyakan tumbuhan. Biji dapat ditanam untuk tumbuh menjadi tanaman baru, sehingga memungkinkan perkembangbiakan tumbuhan secara alami. Yang kedua, sebagai sumber pangan. Banyak biji yang dapat dikonsumsi sebagai makanan pokok atau pelengkap, seperti beras, jagung, kacang kedelai, kacang merah, dan lainnya. Yang ketiga, sumber minyak nabati. Biji tertentu mengandung minyak yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan memasak, industri, kosmetik, dan bahan bakar nabati. Contohnya, biji kedelai, biji bunga matahari, dan biji kelapa. Yang keempat, pakan ternak. Biji dan hasil sampingannya digunakan sebagai pakan yang bergizi untuk hewan ternak, seperti kedelai, jagung, dan gandum. Yang kelima, bahan baku industri. Biji dimanfaatkan sebagai bahan baku berbagai produk industri, seperti tepung, susu kedelai, coklat, kopi, dan bahan obat-obatan. Yang keenam, menjaga kelestarian lingkungan. Biji berperan dalam regenerasi tumbuhan dan menjaga keanekaragaman hayati, sehingga mampu membantu keseimbangan ekosistem. Kesimpulannya, biji bukan hanya awal kehidupan baru bagi tumbuhan, tetapi juga memberikan banyak manfaat yang penting bagi manusia, hewan, serta lingkungan. Terima kasih. Untuk penjelasan materi tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan vegetatif akan dijelaskan oleh Bapak Edi Saputra. Terima kasih.